Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Sejak akhir tahun 2024 dan kita memasuki tahun 2025, sangat kedengaran yang namanya tahun Yubileum 2025. Dan diikuti oleh beberapa sebutan seperti Puerta Santa, Porta Santa, Holy Door, dan seterusnya. Juga berbagai aktivitas yang terkait seperti kunjungan untuk basilik-basilik utama dari Paus di kota suci Vatikan dan kota Roma, penerimaan indulgensi untuk mereka yang membutuhkan, berbagai kegiatan di setiap keuskupan, di paroki, di dunia ini, hingga kesibukan agen-agen perjalanan terkait event tersebut. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menimbulkan kembali semangat, ada sesuatu yang membangkitkan kembali pengharapan, seperti bula dari Paus sendiri, spes non confundit, pengharapan yang tidak mengecewakan. Yubileum berasal dari penggunaan kata Yobel dalam tradisi Yahudi, sebuah kesempatan, sebuah momen untuk bersyukur dan bergembira. Yobel itu adalah sebutan untuk tanduk yang digunakan, yang dibunyikan untuk memanggil ataupun memproklamasikan ataupun menyampaikan sebuah berita. Kita mendengar Yesus sendiri membaca teks kitab Nabi Yesaya pasal 61 yang menyebut tentang tahun berrahmat itu. Ini sedikit info ya. Kebiasaan tahun Yubileum ini kemudian diadopsi dalam gereja yang mulai dirayakan pada tahun 1300 oleh Paus Bonifacius ke-8. Artinya, hingga tahun ini genap berusia 1700 tahun. Dan tahun Yubileum ini sempat ditetapkan sebagai 50 tahun perayaan, atau setiap kali 50 tahun kita rayakan. Kemudian menjadi 25 tahun saja. Di luar momen lain yang bisa saja Paus tetapkan sebagai Yubileum, misalnya setiap 33 tahun ada Yubileum khusus untuk mengenang Yesus yang wafat dan bangkit. Artinya pada tahun 2033 pasti juga ada tahun Yubileum. Atau juga Yubileum khusus yang bisa saja ditetapkan Paus pada tahun-tahun tertentu. Untuk tahun 2025 sudah ditetapkan dan sudah dilaksanakan oleh Paus pembukaan pintu 4 basilik papal. Basilik Santo Petrus dan Paulus, Basilik Santo Yohanes Lateran, Basilik Santa Maria de la Mayor, dan Basilik San Pablo Extramuros. Bukan tanpa alasan membicarakan hal-hal ini, sebab Injil hari ini justru menyebut dan Yesus sendiri membaca teks tersebut sesuai catatan Lukas, bahwa setelah ia dicobai iblis, ia mengunjungi kampungnya dan pergi ke sinagoga seperti seorang Yahudi pada umumnya. Oleh karena itu saya merasa bagus kalau kita bisa merefleksikan beberapa hal. Pertama, Injil menyebut bahwa dalam kuasa Roh, Yesus kembali ke Galilea, ke sinagoga di kampungnya, di mana ia bertumbuh, di mana dia belajar, bersama dengan orang-orang yang dia kenal. Galilea juga sebagai tempat awal misi, tempat perjumpaan dengan para rasulnya, dan banyak orang dari berbagai tempat, namun juga dengan berbagai orang, terutama yang miskin, yang membutuhkan kabar baik, tawanan yang membutuhkan pembebasan, penglihatan bagi yang buta, kesembuhan bagi yang sakit, atau juga mereka-mereka yang membutuhkan solusi dalam masalah kehidupan. Dalam Roh, kita dikuatkan, disemangati, dibawa kembali kepada kegembiraan, dan tentu saja kesembuhan secara jasmani dan rohani. Roh yang sama, yang berdiam atau yang menggerakkan Yesus adalah Roh juga yang menggerakkan kita, yang membangun kita menjadi satu tubuh. Bayangkan, saudara-saudara, bahwa dalam tubuhmu, dalam jiwamu, ada Roh Allah sendiri, sama seperti Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Yesus mengenal dengan baik bahwa Roh Tuhan ada padanya, sebab Tuhan mengurapinya. Yesus mengenal dirinya sebagai Mesias. Dia yang menyelamatkan.
Kisah pembuangan dengan kesedihannya dan kegembiraan ketika kembali ke tanah leluhur, kembali kepada sinagoganya, kembali kepada kota suci Yerusalem, kembali mendengarkan Tuhan yang bersabda seperti yang dialami oleh umat Yahudi bersama Esra dan Nehemia dalam bacaan pertama, hanya terjadi karena harapan mesianik yang luar biasa. Roh Tuhan itu ada di antara kita melalui Yesus yang hadir dalam sakramen-sakramennya. Yesus yang hadir lewat sabda dan model hidupnya. Yesus yang hadir di tahun yubileum ini. Dia yang lewat pintu itu hatinya terbuka bagi kita semua. Singkatnya, bersama Yesus segala sesuatu menjadi berbeda. Segala sesuatu digenapi. Segala sesuatu menjadi mungkin. Sadarkah Anda akan berkat luar biasa bahwa Anda bersama dengan Tuhan?